Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran secara online. Baik, ini Ustadz mau mengabsen dulu ya. Ya, siapa hari ini yang tidak hadir, nanti bisa dikonfirmasi sama Ustadz ya. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz cintai, kita hari ini akan belajar tentang Qurdis atau Quran hadis. Nah, Quran hadis ini menceritakan atau menafsirkan tentang surah-surah Al-Quran, baik surah pendek maupun surah-surah yang panjang. Nah, semoga anak-anak Ustadz sekalian paham, dan semoga kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Baik, sebelum Ustadz memulai pelajaran pelajaran Quran hadis pada hari ini, Ustadz mau ada lagu. Ustadz ada lagu dulu nih. Lagunya ini, dengerin semuanya. Wahai anak kelas 4, ayolah merapat, janganlah menoleh, agar kita jadi anak soleh. Ayo semuanya. Wahai anak kelas 4, ayolah merapat, janganlah menoleh, agar kita jadi anak soleh. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah anak yang soleh dan soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja. Pada hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang pelajaran 1, yakni membahas tentang surah Al-Asr dan surah Quraisy. Kita tanya dulu, surah Al-Asr artinya apa? Yuk, siapa yang tahu surah Al-Asr artinya apa? Masa, bagus. Sedangkan surah Quraisy artinya suku Quraisy, bagus. 100 buat kalian. Nah, baik, pada surah Al-Asr ini Ustadz akan menjelaskan tentang apa isi kandungan surah Al-Asr, dan surah Al-Asr terdiri atas berapa ayat. Nih, dengerin semuanya ya, makanya perhatikan. Surah Al-Asr ini terdiri atas tiga ayat. Nah, dan
Surah Al-Asr ini juga kalau kita mau membacanya harus pakai bismillah. Jangan langsung aja. Gak boleh kayak gitu, harus pakai bismillah. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Nah, gitu. Pertama, wal asr. Ayat pertama, wal asr. Innal insana lafi khusr. Kedua, ayat kedua. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ketiga. Makanya surah Al-Asr terdiri atas tiga ayat. Nih. Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang surah Al-Quraisy. Al-Quraisy juga terdiri atas empat ayat. Itu nanti kita bahas ya pertemuan selanjutnya. Terus lanjut. Nih surah Al-Asr. Surah Al-Asr termasuk surah yang ke-103 dalam Al-Quran dan termasuk juga surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nanti kalau ada soal, apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Misalnya surah Makkiyah, maka kalian jawab surah Makkiyah adalah surah yang turunnya di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, terus dan surah Al-Asr ini diambil dari ayat yang pertama. Oh, kok bisa diambil dari ayat pertama? Oh, kita baca nih ayat pertama apa? Wal asr. Oh, ya pantas. Makanya surah Al-Asr diambil dari ayat pertama. Yakni apa? Wal asr. Oh, pantas. Karena ada situ bacanya wal asr, al asr. Makanya dinamakan surah Al-Asr. Ya, lanjut. Surah Al-Asr ini diturunkan berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab yang suka mempersalahkan waktu. Nah, kenapa surah Al-Asr ini diturunkan Allah di kota Mekah? Karena pada waktu itu kebiasaan orang-orang Arab itu suka mempersalahkan waktu. Nah, apabila waktu itu bermanfaat kata mereka, maka mereka bilang waktu itu baik. Tetapi kalau waktu itu tidak bermanfaat bagi mereka, maka mereka bilang waktu itu tidak baik, atau bisa dikatakan sial atau tidak berguna. Itu menurut pendapat mereka. Tapi Allah beda loh. Allah tidak berpikiran kayak mereka. Nih kita lihat nih, wal asr, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Nah, bahwasanya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi yang gimana? Maksud Allah, ruginya yang gimana? Nah, ruginya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, ruginya apabila mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kata Allah mereka disebut orang yang rugi.
berarti mereka sendiri yang rugi. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Contoh, misalnya, apabila ada azan berkumandang, misalnya azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini sedang asik nih. Sedang asik apa? Sedang asik main game misalnya. Nah, ini contohnya nih. Misalnya ketika kita asik main game, kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah itu memanggil kita, wahai kaum muslimin, ayo tunaikanlah sholat. Misalnya Allah Akbar dengan azan berkumandang. Kata kita nih yang sedang asik main nih, nanti aja, masih asik nih main game. Nah, itu kita. Berarti kita sendiri yang menyalahkan waktu. Allah sudah memerintahkan, Allah sudah memanggil, hayya 'alas shalah, tunaikanlah salat, kata Allah. Tapi kita masih asik main game. Nah, misalnya. Nah, salah siapa tuh? Salah kita. Kenapa salah kita? Karena kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu contohnya. Berarti kita sendiri yang menggunakan waktu dengan tidak hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kita sendiri yang rugi. Nah, untuk itu anak-anak Ustaz sekalian nih, terutama nih Ustaz mau menasihati diri Ustaz sendiri nih. Apabila azan berkumandang, segera misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya, maka cepat-cepatlah kita mengambil air wudu atau berhenti dari sesuatu, karena itu adalah panggilan Allah, wahai kaum muslimin dan muslimat, kata Allah, waktu zuhur sudah tiba, ayo tunaikanlah sholat misalnya. Nah, itu Allah sudah memanggil. Tapi Allah tuh tidak bisa bersuara, tapi Allah memanggil dengan kalimat thayyibah, yakni azan. Gitu. Kemudian makanya Allah menurunkan surah Al-Asr itu untuk memperingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama kita nih, bahwasanya pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Janganlah mempergunakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, makanya Allah menurunkan surah Al-Asr di kota Mekah. Terus selanjutnya nih, jadi ini kandungan surah Al-Asr nih. Nih tadi sudah saya jelasin nih kandungannya, nih sudah ada nih. Dalam surah Al-Asr ini Allah memerintahkan manusia agar menggunakan waktu sebaik mungkin agar manusia tidak termasuk orang yang rugi. Untuk itu kata Allah, ada 3 hal yang Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan atau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yakni yang pertama, kita tuh harus beriman kepada Allah. Yang kedua, harus beramal soleh. Dan yang ketiga, kita harus memberikan nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Contohnya beriman. Nah, ketika kita, misalnya contohnya yang kita beriman ya, kita ini dari lahir sudah mempunyai iman bagi orang muslim. Bagi orang muslim nih, sudah kita beriman, baik beriman kepada Allah, malaikat,
rasul-rasul, kitab-kitab dan sebagainya. Nah, apabila misalnya ada salah seorang misalnya yang ingin menciderai iman kita, misalnya si Ahmad nih, si Ahmad ini ketika sholat subuh, nah ini ada aja ketika sholat asar aja, ketika sholat asar si Ahmad ini diajak oleh Usuk. Ahmad ini diajak oleh Usuk untuk bermainnya itu ketika azan berkumandang asar nih, contohnya nih. Karena Ahmad ini orangnya beriman, nih, Ahmad itu ingin melaksanakan sholat asar karena azan sudah berkumandang. Kata Usuk nih, Ahmad, nanti aja kita main bola dulu kita, baru kalau masalah sholat gampang aja, nanti kan bisa setelah main bola. Nah, itu salah satunya. Jangan sampai keimanan kita itu dicidrai oleh permainan bola. Kalau kita kuat imannya, nih, pasti kita melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, baru kita main bola. Sempat aja kok waktunya. Nah, kalau orang yang beriman. Tetapi kalau orang tidak beriman, contohnya nih, Ahmad, yuk kita main bola. Sementara azan berkumandang. Nah, tapi kalau orang tidak beriman menjawab kayak gini, ayo kita yuk. Nah, salat tuh nanti aja. Kita habis main bola nanti kita sholat. Nah, kayak gitu kalau jawaban orang tidak beriman. Tapi kalau yang jawaban orang beriman kayak gini, nanti dulu kita sholat dulu, kalau sudah selesai sholat baru kita main bola. Kan bagus kayak gitu kalau jawaban orang yang beriman. Nah, makanya iman itu harus dipelihara. Nah, gitu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, beramal soleh. Nah, beramal soleh contohnya ketika kita berdoa. Nah, ketika berdoa kita harus menghadap kiblat. Nah, yang pertama harus menghadap kiblat, yang kedua kita harus mendoakan orang tua kita. Nah, itu juga termasuk amal soleh. Mendoakan orang tua kita juga termasuk amal soleh. Kenapa disebut amal soleh? Karena orang tua itu bagaikan mahkota bagi kita. Nah, kenapa? Karena kasihan orang tua, dari pagi sampai sore mencarikan kita uang buat kita sekolah, buat kita belanja, buat kita jajan. Sedangkan kita, apa yang kita balas kepada orang tua kita? Yakni dengan doanya apa? Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sawira. Doakan orang tua, saya sudah selesai sholat, doakan. Gak kasihan loh kalian sama orang tua? Kasihan orang tua, banting tulang, gak tahu kehujanan, gak tahu kepanasan, tetap pergi mencari nafkah buat kalian. Sedangkan kan di rumah apa? Bisanya minta aja sama orang tua. Bisanya minta uang enggak sama orang tua. Misalnya, "Ma, minta duit. Ma, minta uang buat beli permen." Kayak gitu kan kita. "Ma, minta uang."
minta permen, buat beli permen, buat beli baju misalnya, buat beli sepeda, kayak gitu kita. Sedangkan orang tua kita banting tulang buat carikan kita nafkah, buat carikan kita uang. Kasihan nggak kita? Kasihan. Nah, untuk itu beramal soleh. Nah, yang ketiga, yaitu memberikan nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Contohnya, kalau ada teman kita nih yang sedang malas nih sholatnya nih, misalnya sholat zuhur, azan sudah berkumandang, kita beri nasihat. Misalnya, Ahmad, yuk kita sholat yuk, tuh azan sudah berkumandang, yuk kita ambil air wudhu, kita sholat. Nah, kayak gitu kita beri nasihat mereka. Jangan kita ikut-ikutan. Teman gak sholat, kita gak sholat juga. Waduh, gimana nih? Gak benar itu. Kalau teman malas, kita nasihati. Tetapi nasihatnya jangan membentak-bentak. Nasihatnya dengan sabar. Jangan, Ahmad, ayo kita sholat yuk. Awas kamu, kalau ada salat kamu pukul. Jangan, nasihat yang santai, lemah lembut. Ahmad, yuk kita salat yuk. Tuh, azan sudah berkumandang. Ayo ambil air wudhu. Kita salat, yuk sama-sama. Kayak gitu kan. Jangan marah-marah. Awas kamu, kalau nggak salat, saya banteng. Nah, nggak boleh gitu, nggak boleh. Ya, paham ya? Aku semuanya ya, Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun batin. Dan jangan lupa kita doakan orang tua kita, semoga orang tua kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian penjelasan Ustadz tentang Quran hadis hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.